Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ya, karena pentingnya sabar dan yakin ini, ya, sampai seorang tabi'it tabi'in yang bernama Sufyan bin Uyainah, termasuk salah satu dari gurunya Imam Syafi'i. Sebelum Imam Syafi'i pergi ke Madinah berguru dengan Imam Malik, Imam Syafi'i sebelumnya tinggal di kota Mekah berguru kepada guru pertama beliau, yaitu Sufyan bin Uyainah. Apa kata Sufyan bin Uyainah? Hakadha kana haula wala yambagi lirrajul ayyakuna imaman yuqtada bihi hatta yatahama anid dunya. Tidaklah seseorang itu mampu menjadi suri tauladan dalam agama. Tidaklah seseorang itu mampu menjadi panutan dalam agama sampai dia berhasil yatahama anid dunya, menghindarkan diri dari godaan dunia. Godaan dunia apa ya? Bukan memiliki dunia, tapi godaan dunia. Memiliki dunia tidak apa-apa. Kalau bisa kaya bagus, wong Imam Abu Hanifah juga kaya. Abdurrahman bin Auf sahabat Nabi kaya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sahabat Nabi kaya, Abu Bakar As-Siddiq kaya. Ini untuk ustadz-ustadz, untuk teman-teman yang masih belajar, yang ingin menjadi panutan dalam agama, ucapan, tindak tanduknya selalu dinanti oleh umat, sehingga umat selalu menantikan pencerahan darinya, selalu memberikan solusi kepada umat, dan umat mau mengikuti arahannya. Syaratnya menurut Imam Sufyan bin Uyainah hatta yatahama anid dunya, harus punya kekebalan diri sehingga dia tidak terpengaruh, terlena dengan godaan dunia. Ya. Tidak terlena dari godaan dunia itu kan intinya sabar dan yakin, Pak. Beliau Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu juga, beliau ditanya bagaimana maksud dari ucapan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Sahabat Ali pernah berkata begini, Pak. As-sabru minal imani bimanzilatir ra'si minal jasad. Wahai Sufyan bin Uyainah, maksudnya apa? Apa yang dimaksud dengan ucapan sahabat Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan kesabaran itu istilahnya tempat atau peran kesabaran dari keimanan. Di mana letak kesabaran dari keimanan? Kita tahu iman. Nah, sabar itu di sebelah mananya dari keimanan? Karena Imam Syafi'i, sahabat Ali radhiyallahu taala mengatakan tempat sabar dari keimanan itu seperti kepala dari seluruh anggota badan. Jadi kalau sahabat Ali radhiyallahu taala anhu itu, beliau menggambarkan iman itu seperti badan kita, sedangkan sabar itu seperti kepala kita. Kalau badan tanpa kepala sudah nggak bisa hidup. Iman juga begitu, tanpa ada kesabaran nggak akan terwujud keimanan itu. Amblas, bablas kabeh. Karena sabar itu kan memang dalam taat juga harus sabar, meninggalkan maksiat juga harus sabar, ketika tertimpa musibah juga harus sabar.
Dalam melaksanakan perintah Allah harus sabar. Meninggalkan larangannya, ada godaan-godaan itu, kita harus meninggalkan larangan itu juga harus sabar. Makanya kalau sahabat Ali, iman itu seperti anggota badan, sedangkan sabar itu bagaikan kepala dari badan tersebut. Kemudian Sufyan bin Uyainah menjawab, Pak, alam tasma' qaulahu ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Bukankah engkau wahai si penanya mendengar dan sudah membaca Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku jadikan di antara Bani Israel menjadi pemimpin yang memimpin umat manusia dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sabar dan mereka yakin atas ayat-ayat dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Qala Sufyan bin Uyainah mengatakan lagi, Pak, lamma akhadhu bi ra'sil amri saru ru'usan. Karena mereka memperhatikan kepala, ajaran yang sifatnya kepala ini, maka mereka mampu menjadi kepala. Jadi kan sabar itu kan seperti kepala. Ketika mereka mampu menjaga kepala ini, memfungsikan kepala ini dengan baik, memfungsikan kepala ini dengan baik, nah, akhirnya mereka ya jadi kepala, jadi pemimpin dunia gitu. Tapi kalau kepala ini tidak dipedulikan, ya sudah, nggak punya kepala, nggak bisa memimpin, nggak sukses, nggak bisa memimpin dunia dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Bapak Ibu saya hormati, kesabaran ini wajib kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil kita sabar kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan pertolongan kepada kita untuk sabar. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat An-Nahl ayat 127, wasbir wa ma sabruka illa billah. Wahai Nabi Ibrahim, sabarlah. Karena perintah Allah kepada Nabi Ibrahim supaya sabar, akhirnya Nabi Ibrahim sabar, Pak. Sampai berhasil selamat dari godaan dan tantangan dari Raja Namrud, dan juga berhasil selamat dari cobaan yang Allah berikan kepadanya ketika menghadapi Fir'aun di zamannya. Bukan Fir'aun di zaman Nabi Musa, bukan, Fir'aun di zaman dia. Dan juga sabar dia ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan ujian yang inna hadza lahuwal balaul mubin. Cobaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, sembelihlah anakmu. Karena diperintahkan oleh Allah sabar, dia sabar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim alaihissalam menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran yang Allah perintahkan kepadanya. Wa ma sabruka illa billah, kesabaranmu itu tidak akan kamu bisa lakukan kecuali billah, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya doa, Pak, kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita kesabaran dalam menghadapi fitnah ujian yang begitu dahsyat, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan untuk tetap istiqomah. Kadang-kadang kan kita lupa minta tolong, Pak. Kita bangga, ujub. Setelah sekian lama kita istiqomah, sekian lama kita taat kepada Allah, karena lupa kita berdoa, akhirnya kita terpeleset, akhirnya kita tersesat. Padahal tadinya istiqomah, tadinya taat, lupa kita minta pertolongan, lupa kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk sabar juga, Pak. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum.
Wahai Nabi Muhammad, sabarlah. Ya. Sabarlah dan yakinlah. Agamamu ini akan menang, yakinlah. Tapi sabarlah dalam prosesnya. Nah, Rasulullah kan Masya Allah Pak, ketika di kota Mekah itu dicekik dari belakang pakai kain. Untung Allah SWT mentakdirkan ada Abu Bakar melihatnya. Akhirnya orang yang mencekik itu didorong oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar sambil mengatakan, ataqtulu rajulan ayyakula rabbi Allah. Apakah kamu akan membunuh orang yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah? Ketika sujud juga dilempar dengan isi perut unta kecil Pak, disembelih, isi perutnya ditimpakan ke punggungnya ketika beliau sholat. Sampai diusir meninggalkan kota Mekah. Ketika beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq Pak berjalan meninggalkan kota Mekah, ya, beliau menyempatkan diri noleh ke kota Mekah dengan mengatakan, demi Allah, la anti ahabbu ardillahi ilallah. Wahai Mekah, engkau adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah. Laula anna qaumi akhrajuni ma kharajtu minki. Kalau penduduknya, kaumku tidak mengusirku, pasti aku tidak akan pergi meninggalkanmu. Meninggalkan kampung itu kan Masya Allah Pak, berat. Prosesnya memang harus sabar. Sabarlah wahai Nabi Muhammad kama sabara ulul azmi, seperti sabarnya Rasul-Rasul ulul azmi. Ulul azmi 5 selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Itu perintah, apalagi kita. Allah menyuruh Nabi Muhammad supaya sabar, apalagi kita. Nabi Muhammad Pak, yang Masya Allah akhlaknya luar biasa, yang sabarnya luar biasa, itu masih diperintah oleh Allah, gimana dengan kita?